pengajian Dekrian Regensi guys, dikasih judul sama Yai, mengapa hati ini selalu ada ganjalan, seperti itu judulnya. Dan yang dibahas adalah bahas tentang sifat basaria, bagaimana cara menjinakkan sifat basaria itu, seperti itu. Terus kita harus ingat bahwa Allah selalu melayani kita. Juga tentang surat, nikmat yang mana lagi yang kau dustakan, seperti itu. Juga tak lupa disampaikan pula oleh Kiai tentang su'aul basiro, ainul basiro, dan hakul basiro, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan ngaji Ma'rifatullah Tasawuf, walaupun dengan suaranya saja sudah mendamaikan hati kita dan bikin hati kita sabar. Kiai Haji Mukhlason Rosyid, saksikan yang satu ini. Alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para kiai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus semua warga Perum, Krian, dan jamaah ingkang hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita lanjutkan, untuk tahun ini kita lanjutkan rutinan kita, tetap masih di hari Kamis kedua setiap bulan. Untuk malam hari ini kami akan mengungkap sesuatu yang mesti terjadi di dalam diri kita. Apa? Mengapa harus ada di dalam hati kita ganjalan-ganjalan, sehingga dengan ganjalan itu kita pada saat itu lalai pada Allah? Mengapa dalam hati kita selalu ada saja ganjalan-ganjalan, sehingga dengan ganjalan itu ruhaniyah kita tidak bisa condong pada Allah? Bapak Ibu hadirin, apakah salah ketika ruhaniyah itu terjadi satu ganjalan disebabkan karena beberapa hal? Saya tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba harus menyalahkan, tidak. Karena diri kita sebagai manusia itu pasti ada yang nama sifat basariyah. Sifat yang mengajak dan menentang terhadap semua apa kehendak Allah, yang lebih-lebih kehendak Allah tidak sesuai dengan sifat basariyah kita sebagai manusia. Di dalam setiap diri manusia pasti Allah menyertakan sifat basariyah terhadap ruhaniyah.
Itu pasti. Entah jasmani itu dia agama Islam atau tidak agama Islam, semua Allah akan menyertakan sifat basariyah terhadap ruhaniyah kita sebagai manusia. Sebab manakala tidak disertakan sifat basariyah diri manusia, manusia itu tidak akan nikah. Manusia itu tidak akan bekerja. Manusia itu tidak butuh urusan-urusan jasmaniyah, duniawiyah. Inilah Bapak Ibu persoalannya, dan yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dengan adanya sifat basariyah itu jinak atau liar? Itu tergantung. Jinak atau liar sifat basariyah itu terhadap diri kita. Bukan lantas manusia itu kemudian nikah melalaikan Allah. Lebih-lebih ketika saat sang istri dan suami punya hajat, lantas ruhaniyah itu melalaikan Allah? Tidak. Tidak selamanya begitu. Makanya tadi saya katakan tergantung basariyah kita itu jinak atau liar. Iki pakai eko iku ya, salon iki ya. Eko kuno kenapa? Pun. Terus yang terpenting adalah bagaimana untuk menjinakkan sifat basariyah, sebab dengan begitu nanti ganjalan-ganjalan yang ada di dalam diri kita itu akan berkurang. Akan berkurang. Sebab mohon maaf, siapapun kita kesebut manusia, pasti proses kita ketika saat menerima takdir atau kehendak Allah, yang kehendak itu tergolong qobdi, atau boleh saya katakan qobdi itu adalah sesuatu ketetapan Allah yang diberikan pada kita yang gak enak. Contoh, awak kita itu selalu sakit, gak sembuh-sembuh. Bu, gak sumpek kah kira-kira? Sumpek. Kita sudah konsul terhadap dokter, bahkan dokter spesialis arti kata hukum syariat. Kita sudah berikhtiar usaha mumet. Bahkan ketika didiagnosa nggak ada penyakitnya. Ini biasanya kita punya dzon, jangan-jangan ada yang menyantet lah gitu nggih. Ada kiriman penyakit di luar akal. Jangan-jangan. Bapak Ibu, saya kasih tahu, keilmuan secara dokter
sekalipun dia itu berkali-kali berdiagnosa, ketahuilah bahwasanya keilmuan manusia itu terbatas. Mungkin pada waktu alatnya human error. Mungkin akhirnya nggak bisa mendeteksi satu penyakit. Akhirnya Pak Dokter nggak bisa menyimpulkan itu penyakit apa. Akhirnya disimpulkan nggak ada penyakitnya. Tapi bagi sing pelaku penderita terasa. Apalagi datangnya terasa sakit itu hanya waktu menjelang habis maghrib. Kalau habis isya ke atas tidak sakit. Gitu kita kadang-kadang didorong dengan satu keimanan, jangan-jangan. Nah, masalahnya kemarin saya bertengkar dengan si A. Nah, udah Pak, itu menjamur. Iman yang seperti itu di tengah masyarakat kita itu menjamur. Akhirnya apa yang terjadi dalam hati kita? Ganjalan. Seakan-akan kita tidak mau terima dengan ketetapan Allah. Padahal Allah katakan, aku mengendaki terhadap hambaku untuk seakan dengan takdirku. Apakah takdirku itu bisa dideteksi atau tidak, itu urus aku. Allah kuasa, berkuasa menghendaki seperti itu. Makanya mengapa Allah ketika memperjalankan satu hambanya untuk bertemu terhadap Allah, itu dalam surah Al-Isra tidak memakai rasulihi, nabiyihi, atau auliyaihi, enggak. Di situ memakai abdihi. Abdihi itu hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kok enggak pakai rasulihi? Itu artinya Allah kuasa memperjalankan terhadap hamba siapapun yang dikehendaki Allah, kuasa. Jangan lantas kita membatasi kekuasaan Allah, bahwasanya Mi'raj itu hanya terjadi terhadap Nabi Muhammad. Dan atau jangan kita membatasi atas kekuasaan Allah. Terus lantas bagaimana keadaan Nabi Musa dipanggil Allah untuk menghadap? Kalau toh ayat ini hanya berlaku pada beliau Kanjeng Nabi, terus lantas bagaimana kedudukan Surat Al-Kahfi ayat 110, di mana di situ Allah memberikan syarat mutlak cara untuk bertemu Allah. Berarti semuanya untuk hamba yang dikehendaki siapapun. Udah, kembali ke materi. Ganjalan di dalam hati kita itu biasanya Bapak Ibu, ketika kita sebagai manusia, ruh ini menerima ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan sifat basariah. Sifat basariah itu hanya minta yang enak-enak saja.
Contoh, saya makan harus enak. Saya mengadakan perjanjian harus tepat. Bisnis saya harus lancar. Itu sifat basariah. Tapi kalau kita mau untuk lebih waspada terhadap sifat basariah, sesungguhnya perkara apa yang diminta oleh sifat basariah itu walaupun enak-enak, sesungguhnya mayoritas justru menutupi ruhaniyah kita pada Allah, kecuali sifat syariah dalam diri kita itu betul-betul sudah jinak. Sudah jinak. Sehingga ketika saat Anda dihadapkan Allah satu ketetapan baik pasti maupun kopdi, lebih-lebih kopdi, oleh karena rohaniyah sampean kali kula niku sibuk condong hanya melihat Allahnya, aku yakin ganjalan itu tidak akan pernah muncul. Umpama muncul loh, langsung ditepis. Andai kata muncul, langsung jinak. Dan ini tidak mudah, ibu bapak. Enggak mudah. Kalau kita tidak terlebih dulu melatih dan melatih. Itu melatih dan melatih. Saya kira ngomong itu gampang Pak, Bu. Seperti apa yang kuucapkan, ngomong itu aku kira mudah. Mudah. Tapi ingat, praktek mudah dan tidaknya itu tergantung kita selalu sering dan sering untuk berkholwat atau tidak. Makanya Allah mengatakan dalam satu ayat, kalau imanmu sudah jatuh di su'aul basirah, fastaqamu. Encepno terus. Jangan takut dengan apa yang dihadapkan Allah, lebih-lebih perkara yang tidak sesuai dengan sifat basariah. Bapak Ibu mungkin jenengan mengenal nggih, paku itu mengenal nggih. Paku. Paku gandengane palu. Oke. Tatkala panjenengan menancapkan paku di papan, Anda tutuk. Kalau tidak bengkong, sampean teruskan ndak? Pasti. Pasti sampean tutuk. Sampai pukul sampai benjut, tahu benjut ya? Sampai menancap, bahkan tidak kelihatan pakunya, hanya kelihatan kepalanya. Itu kadang-kadang didelepno sampai tidak kelihatan kepalanya. Artinya apa? Mohon maaf. Jenengan kalau sudah tertanam di dalam ruhaniyah jenengan su'aul basyirah dari dzikir sirul asrar, jangan heran ujian bertubi-tubi. Tetapi kalau Pak bengkong nggak mungkin tuh sampai nutuk menawa gregeten gitu. Biasanya si tukang yang bijaksana diambil lagi yang namanya paku, dikencengkan lagi. Tapi kadang-kadang ono tukang sing ngamuan, ya marana bolak-balik bengkong, geyeng pisan, kira nggih melumah, nggak baik.
Cara tukang maku-maku terus kelihatan seperti itu kurang bagus. Kurang bagus. Tapi ada tukang loh Bu, sing rajin banget. Gak kepingin ada paku double, gak kepingin. Bengkong ya tarik lagi, dikencengkan. Bila bengkong maneh, itu biasanya ditahan dengan tang. Gitu ya. Biar gak bengkong. Artinya apa? Mohon maaf. Ya iki jenengan ngerepot no Gusti Allah. Gusti aku gak mampu ngadepi ujian iki Gusti, mbok diringani dedek. Kurasa abot Gusti. Oh iya, akhirnya juga notang dibantu kanggo ngencengi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Memang ada satu pertanyaan, mengapa Gus kula niki waktu saya sudah masuk di Dinul Haq, ujian saya malah tubi-tubi. Tadi enak-enak lancar bisnis saya, sekarang kok yo munsret. Tahu munsret Pak ya? Apa munsret itu? Mengecil. Jadi gak lancar maneh. Biasanya kita omsetnya itu dalam 1 bulan itu kita bisa sampai 2 juta. Ini kok ya mek 200. Nah, ngelundas niki. Satu sisi kita dituntut kebutuhan di belakang. Bapak Ibu, kalau alasan mengapa ada ganjelan itu jawaban sederhana. Karena ruhaniyah kita kurang condong terhadap Allah. Kurang condongnya ruhaniyah kita terhadap Allah. Padahal Allah sudah memberikan sistem. Biar stabilmu terhadap Allah itu bagaimana? Tapi pun jawab berat dhisik lho nggih. Pun jawab berat dulu. Kembalilah Anda terhadap surat Al-Insan 25-26. Allah kasih contoh terhadap Muhammad. Wadkur, dikira terus kau Muhammad, isma rabbika bukrata wa asila. Pagi sampai sore hati diperintahkan untuk zikir pagi sampai sore. Kadang-kadang kan kita jawab gini, lo kulo kerja bagaimana kulo sambil kerja isok tah zikir mriku. Lah niki kita harus tahu maksudnya wadkur isma rabbika. Harus tahu maksudnya itu apa. Jangan lantas kita katakan dan kita praktekkan isim iku jeneng yang disebut atas nama Allah, jangan itu aja. Artinya apa? Lihat mana maksud yang dimaksud zikir itu yang bagaimana. Secara lugat kita tahu zikir itu adalah ingat. Cuman secara istilah yang dimaksud zikir di sini adalah sadari rohaniyah kita. Sadarnya rohaniyah ini bahwasannya yang mendatangkan, yang menghendaki, yang memutuskan, yang berkehendak atau bahkan yang berperan di situ hanyalah Allah. Itulah maksudnya zikir. Bukan diucap. Memang kalau kita maknai secara murad, wadkur, sebutlah Muhammad isma rabbika,
ing atas nama pangeranmu Muhammad bukrata wa asila ing dalem waktu pagi sampai waktu sore. Pagi wa asila dan malam dan sore. Artinya apa? Nabi Muhammad iku ruhaniyahnya itu selalu dzikir mulai saat pagi datang sampai sore. Yang dimaksud pagi itu di sini ada ulama yang mengatakan tulu'ul fajri sodik. Ada yang mengatakan tulu'us syamsi, terserah. Jenengan milih sing pundi, keduanya benar. Dikatakan pagi itu ketika fajar sodik sudah tiba, berarti waktu subuh sudah tiba. Kalau tulu'us syamsi berarti munculnya matahari. Berarti akhirnya waktu sholat subuh. Terserah. Kita pilih yang mana? Rasulullah tidak hanya pada waktu siang. Ayat 25 ini menggambarkan bahwasannya jasmani kita repot urusan dunia. Repot. Tapi beliau tetap ruhaniyahnya berzikir pada Allah. Tanamkanlah su'aul basirah di dalam hatimu. Fastaqamu. Kalau dalam hadis fastaqim. Istiqomah terus kenceng ngono. Otomatis nggih sak mampune Pak Bu. Jenengan mampune berapa jam ya monggo. Nek menurut kula mengalir aja. Biar tidak terlalu berat, mengalir aja. Sebab hanya golongan maksumlah yang bisa tidak pernah putus itu, satu detik pun tidak akan pernah putus, hanya golongan maksum. Kalau golongan mahfud model kita ini, mohon maaf, ya putus nyambung. Udah, nggak apa-apa. Dan itu tidak salah. Karena memang kelas kita masing-masing. Berarti saya memberikan pengukuhan terhadap Anda yang sudah duduk di hakikat menuju makrifat. Ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jangankan takdir qobdi itu gak ganjel. Kadang-kadang takdir basti enak, kadang-kadang sik ganjel kok. Apa bentuknya ganjelan? Kurang. Kita dikasih Allah rezeki, katakanlah 200. Kadang-kadang hati mengatakan mungkin enak 300. Kadang-kadang kita dikasih suami kita belanja 1 minggu dikasihlah kita 3 juta. Kadang-kadang di hati itu muncul mendahno yo 5 juta. Mendahno. Bahasa Indonesia ini mendahno. Andai kata ya, kok dikasih 5 juta tambah enak BE. Nah, itu sudah wajar karena manusia. Ingat, manusia sifat basariyah manakala masih kuat, gak akan pernah ada puasnya. Gak akan pernah ada puasnya Pak Bu. Estu. Terus kapan hal itu kita berhenti tidak akan pernah mengganjal dalam hati. Terus kapan puasnya itu? Mohon maaf. Kalau kelas kita masih ada di syariat, ya, dan juga di thariqah,
Mohon maaf, saya hanya membaca fakta di lapangan. Kalau kelas kita masih hanya mengenal di syariat dan thariqah saja, belum sampai hakikat makrifat, mohon maaf. Saya hanya berdasarkan tesis di lapangan mengatakan bahwasannya ganjelan itu tidak akan pernah habis-habisnya. Wis titik. Sehingga mengapa di dalam agama kita diajarkan namanya qanaah, nrimo ing pandum sangka Allah apapun itu. Qanaah itu bisa akan kita terima manakala kita itu gedekno syukure. Dikasih 200 ya alhamdulillah, dikasih 3 juta ya alhamdulillah, gak dikei blas. Niki lak santriwati mriki. Aku yakin santriwati mriki perum niki nggak pernah istilah maido suaminya kurang mas, kurang. Aku yakin. Tapi rumus mengatakan siapapun kita manakala sifat basariyah masih bercokol, masih kuat, masih liar di dalam diri kita, mohon maaf, dikasih nggak enak mesti ganjelan moro, tidak hilang-hilang. Dikasih perkara enak kurang syukur, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iku Allah katakan, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Artinya apa Pak Bu? Kita nggak sadar kalau setiap waktu, setiap detik kita dilayani Allah. Nggak sadar kita. Mohon maaf, umpami kula urai lo ya. Kula urai. Bu, kita ngangkat makanan atau minuman, umpomo Allah tidak di situ, saged ngangkat piyambak, boten saged. Ketika makan sudah ada di mulut kita, kita ngunyah tanpa adanya hidup Allah di situ, nggak bisa. Dengan sendirinya mulut kita mengunyah. Udah, sudah dikunyah, tinggal menelan. Kalau Allah tidak melayani di situ, nggak mungkin kita itu bisa menelan sendiri. Nggak iso. Siapapun makhluk tidak bisa. Ini kalau sadar loh Pak Bu ya. Jadi saya urai. Sudah di lambung Pak, mohon maaf. Sudah parkir di lambung untuk mentransfer. Oh ini jadi kotoran, jadi vitamin, jadi enzim, jadi yang dibutuhkan tubuh. Tanpa Allah nggak akan pernah bisa. Satu sisi manusia lalai dengan hal itu Bapak Ibu. Akhirnya mengapa surat Ar-Rahman berkali-kali mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Masya Allah kalau kita sudah menghayati masuk di ranah seperti ini, mohon maaf loh Pak Bu, ternyata sesungguhnya manusia itu banyak yang ngingkari kebenaran Allah. Itu lebih-lebih ketika saat kita masih di kelas, mohon maaf Pak, belum mengenal
tentang Allah lebih ke dalam. Belum mengenal dinul haq. Seperti itu. Lah wong sing wis kenal, mohon maaf. Wis paham toto ilmune, wis sadar yen kabeh iku Allah sing nglayani, oleh karena pengamalan khalwat ini kurang maksimal aja, kita kadang kala lalai pada Allah. Apalagi kita ketika belum mengenal Allah ya Karim. Niki saged kula contoh ning ini. Kula niki kenal Mbak Desi Pak Bu. Ya wis gak kenal jenenge tok nggih. Waktu kemarin kami ke Jakarta, wis digawe cerita mawon nggih ya. Wis digawe cerita, ya ngono walaupun enggak ya. Kula niki ketemu beliaunya. Satu meja dengan saya, satu meja makan di hotel apa itu, saya lupa itu. Ya. Kita makan. Saya ada meja sendiri, ada meja sendiri. Ketika aku menoleh ke kanan, kaget kula. Loh, iki lak cirine Mbak Desi toh. Aku sudah yakin belum benar. Aku sudah yakin kalau itu Mbak Desi, tetapi keyakinanku belum benar. Karena apa? Karena aku hanya menoleh dan melihat wajah beliau. Ini benar tapi kurang benar. Sama dengan kita. Kita yakin Pak, hidup itu Allah yang selalu melayani kita. Yakin, kita sudah yakin. Bentuk iman yang seperti itu berarti Anda sudah masuk di dalam dzikir sirul asr di pos pertama su'aul basyiroh. Tetapi kebenaran ini belum bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ada yang lebih benar lagi. Di situ ada celah, walaupun benar ada celah yang tidak benar. Biar nyoto-nyoto, kebenaran itu mutlak, ya, tidak bisa diganggu gugat. Saya harus angkat kaki dari meja pertama menuju meja kedua, menemui Salim. Jenengan Mbak Desi? Dia jawab, injih, ya saya Desi. Terus jenengan siapa? Aku gak kenal. Waduh iki. Saya ya bilang, saya penggemar panjenengan mulai tahun 87. Oh iya. Mulai saat jenengan iki masih perawan cilik. Misalkan lho Pak, anggapan misalkan ya, anggapan terjadi temen ning yo ora temen niki. Akhirnya cerita banyak, ya Allah. Berhubung saya mengatakan aku penggemarmu, satu-satunya yang sampai sekarang tidak bisa kulupakan ketika dia mengatakan Ana Desi. Ana Desi. Yang mengatakan Ana Desi, kulo apa Mbak Desi? Ya jelas Mbak Desi. Bahasa Ana gak mungkin terjadi pada diri saya. Gak mungkin Pak. Makanya gak boleh makhluk mengatakan Ana Allah. Gak boleh. Karena bukan kapasitasnya, bukan haknya. Yang mengatakan Ana Allah adalah sang yang tunggal itu, sang yang hidup itu sendiri. Ketika beliau mengatakan Ana Desi, ya Allah Pak, langsung tak rangkul Pak, wis kula lali
Konco-konco kula wis gak no isin belas. Saking bahagianya bertemu berpuluh tahun tidak pernah bertemu, satu kali ini tak rangkul. Sampak keleke lu ambune wang. Padahal beliau mari olahraga. Munggu orang lain mengatakan kecut, tapi munggu saya wangi karena kalah ambek rasa bahagia saya terhadap beliau. Sama dengan jenengan. Gak cukup sampai hanya beriman di Su'aul Basyirah saja, gak cukup. Aku yakin semua yang melayani aku itu Allah. Gak cukup, Pak. Makanya mengapa di dalam Sirul Asr ada pos kedua, ketemu Ainul Basyirah, terakhir Hakul Basyirah. Di situ. Terus caranya bagaimana? Lewat Su'aul Basyirah itu, Pak, didorong dengan zikir sir, pagi sampai sore bahkan malam Rasulullah jalankan itu. Itu cara untuk kita menyetabilkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ada di situ. Bapak Ibu hadirin, dengan cara itulah sedikit demi sedikit ganjelan yang ada di dalam rongga ruhaniyah kita itu akan hilang. Itu pasti. Karena itu sebuah rumus. Siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Siapa yang hatinya condong terus pada Allah, maka semakin jauh rohaniyah akan meninggalkan selain Allah. Dalam konteks iman atau dalam konteks mahabbah, dalam konteks kasih sayang, seperti itu, Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, malam hari ini di samping sebagai pembuka tahun Syawal, kita mengadakan pertemuan lagi setelah 1 bulan kita tidak bisa bertemu di bulan Sasi Ramadan. Oleh karenanya khusus terhadap jamaah di Perum Krian ini dari segi apapun, baik akwal ataupun af'al, sebagai habluminana saya, ucapan yang kurang pantas atau pernah menyinggung jenengan sehingga jenengan gedumel ningati, mohon maaf, dan atau perilaku saya kurang berakhlakul karimah, sekali lagi saya atas nama pribadi Mukhlason Rosid nyuwun agungi samudra kemaafan terhadap panjenengan sedaya. Begitu juga saya juga melonggarkan semuanya itu. Nek jari arek nom kosong-kosong, ngaten nggih. Kasang-kasang ya. Terus mari ngono diiseni ya kosong-kosong ya. Kembali lagi kepada kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Bukan berarti kita berkeinginan ada niat untuk mengisi kekosongan dengan bentuk kejelekan, ya ndak. Barangkali namanya orang berjalan kesandung, nggih mohon maaf, wajar toh sebagai manusia. Itu aja mungkin apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan pada sesi tanya jawab dan dialog, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Monggo kami persilahkan.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengangkat topik Yahdi, untuk memperkuat iman kita kepada Allah melalui zikir sir yang cocok untuk kita lakukan, dilakukan dari pagi sampai sore. Itu sir yang gimana? Ngoten nggih. Nggih, matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti petunjuk pengajaran kita di dalam dunia thariqah, bahwasannya yang disebut dzikir sir, ada yang mengatakan dzikir khafi, ada yang mengatakan dzikir ismudzat, itu dalam hati mengikuti irama napas. Masuk hu, keluar Allah, atau masuk dan keluar hanya Allah. Itu di dalam hati. Ada juga teman-teman thariqah memakai sistem jalan. Di thariqah itu kita jalan. Jalan itu kan kaki kanan dan kaki kiri. Ketika kaki kiri melangkah, di situ kita ruhaniyah hati menyebut Allah. Ketika kaki kanan melangkah ke depan, kita menyebut Allah atau hu, terserah. Yang jelas di dalam dunia thariqah disebut dzikir khafi atau ismudzat atau sir, itu hati kita terus berkumandang lewat napas Allah, Allah, Allah. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, ketika hati kita sibukkan berzikir ismudzat yang seperti ini atau dzikir sir, itu nanti endingnya kita masuk di dalam maqam mukasyafah. Biasanya seperti itu. Ini memang proses Bapak Ibu. Artinya belum bisa menembus terhadap maqam. Pakai kabel ya Sisu. Artinya tidak bisa masuk di dalam musyahadah. Enggak bisa. Sebab sudah dikatakan sirul asr itu sebagai miftahul jannah, sebagai miftahul musyahadah. Kunci masuk di alam musyahadah itu ada di sirul asrar. Karena di dalam sirul asrar itu sudah tidak menyebut nama Allah. Karena kita tidak akan karena kita tidak akan menemui namanya, tapi menemui yang memiliki nama. Tetapi memang prosesnya dari dzikir sir Pak Bu ya. Dzikir sir. Dzikir sir. Pertanyaannya, apakah bisa ketika saat saya bekerja secara jasmani, ruhaniyah kita, hati kita selalu dzikir? Memang awalnya berat Pak. Awalnya berat. Gak bisa lah katakan. Putus-putus. Tetapi jikalau ini kau telateni, fastaqim, kata Rasul dalam satu hadis, manakala ini kau istiqomahkan terus dalam denyutan hatimu atau hembusan napasmu, maka tidak mohal ini akan terjadi. Sebab Allah itu kekuasaannya tidak bisa dibatasi. Jadi Allah berkuasa menghendaki
hati seseorang setiap detik itu berzikir, kuasa enggak Allah? Ayo, kuasa. Cuman kita enggak melihat Allahnya dulu, kita kembalikan pada diri kita dulu, biar ada etika untuk selalu memegang teguh tali Allah lewat zikir sir tersebut. Makanya harus fastaqim, dilatih terus, dilatih. Tidak ada waktu kecuali hanya berlatih. Ibu-ibu sambil masak, apakah itu ulek-ulek? Kan penak. Hati Allah, Allah kan penak. Gak terus meweli tonggone ngejak rasan-rasa. Biasa ini kibun, wis hilangi kebiasaan yang seperti itu, menggibah itu hilangi. Kita pakai HP, WA-an bisa. Sambil metik-metik jari ini, hati ngucap Allah. Pertanyaan, apa enggak keliru kabeh? Enggak keliru semua aktivitas dohir ini? Udah, jenengan enggak usah mitung keliru dan tidaknya, wis enggak usah. Kalau Anda keliru kirim, ya jangan heran. Misalnya WA, salah kirim, salah tulis, biasa sudah. Sama kita bekerja, akhirnya atur pekerjaan kita secara dohir, kadang-kadang keliru, yes nggak apa-apa. Memang seperti itu proses perjalanannya Pak Bu. Terus kalau tidak dimulai saat sekarang, kapan lagi? Ayo, kapan lagi? Nanti Gus, kalau saya persoalan rumah tangga sudah selesai, hutang-hutang sudah selesai, tak jawab, telek. Nggak mungkin. Pasti kita akan menghadapi masalah lagi. Jawab kita yaitu tadi, nanti kalau longgar. Longgar. Nanti Gus kula kholwat estu tenan di rumah sendiri di kamar enggak keluar-keluar. Kalau sudah persoalan saya dengan si A itu selesai, sungguh telea. Tahu telea nggih? Bapak mangan-mangan, mohon maaf ya. Itu adalah hembusan nafsu dalam diri kita masing-masing untuk menunda kesempatan. Kata Rasulullah, bahasa fastaqim itu di dalam kitab Arba'in Nawawi, itu maksudnya adalah jangan kita beralasan repot, banyak masalah, lantas selanjutnya kita menunda, kita merapat berzikir pada Allah. Jangan. Udahlah Pak, kita mulai saat ini dengan semampu kita. Harus maksimal yonda. Ya. Jadi kita mengalir aja. Kita mengalir aja. Toh nanti Allah sendiri yang akan menilai semua apa yang terjadi pada zikir masing-masing. Jadi Bapak cukup jenengan mengistiqomahkan terus-menerus di dalam hati mengucapkan ismudzat atau Allahu Allah. Tetapi tolong sertakan sirul asrar. Biar double. Tidak hanya kita kulino, tetapi kita mengembangkan su'aul basirah supaya lekas ke ainul basirah. Sehingga kita tidak hanya yakin itu Mbak Desi, tetapi kita juga bertemu dan bertanya, betulkah jenengan Mbak Desi? Mesti jawab,
Iya. Ngaten. Nggih. Ada lagi? Cukup? Ada Pak? Ibu ada Bu? Ada? Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa azabil akhirah. Wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafaatika wa ma'rifatika fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, adanallahu wa iyyakum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.